Hai, kembali lagi bersama aku Niva di channel Tell the Title, menceritakan sebuah judul. Nah, menceritakan sebuah judul Selamat Datang di Rumah Mati part kelima. Kalian jangan lupa nonton dulu part 1, part kedua, part ketiga, part keempatnya. Nah, siap itu, jangan lupa balik lagi ke part kelima biar kalian paham alur ceritanya gimana. Nah, sebelum aku lanjutin part kelimanya, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Tell the title supaya aku semangat terus bacain cerita buat kalian. Kita lanjut ya ke part kelima. Jadi ruangan itu kosong dan ternyata Amanda sempat termenung. Mungkin dia kaget kali ya, karena di dalam ruangan itu tidak ada satupun orang. Namun jendela pada dinding seberang itu terbuka. Hembusan angin melalui jendela yang terbuka pasti telah membuka dan menutup pintu. Amanda pikir itu juga menjelaskan suara-suara yang didengarnya di dalam ruangan. Suara yang kupikir bisik-bisik, siapa yang membiarkan jendela itu terbuka? Mungkin para pengecat. Amanda, apakah kau baik-baik saja? Teriak Josh. Aku punya ide. Aku akan menakutinya. Aku akan membalas dendam. Amanda, kau baik-baik saja? Tanya Josh. Lalu aku berbaring datar di lantai dan dia berteriak, Amanda, kau baik-baik saja bukan? Kataku. Aku tahu saat dia melihatku tergeletak di lantai seperti ini, dia benar-benar akan panik. Amanda, apa yang terjadi? Katanya. Dia berada di ambang pintu sekarang. Dia melihatku berbaring di ruangan gelap. Lalu dia bertanya, Amanda? Dia pasti telah melihatku karena dia berkata, Hah? Dan aku mendengarnya. Dan lalu dia berteriak sekuat-kuatnya. Ibu, ayah, katanya. Dan aku mendengar sepatu bersuara keras menuruni tangga kayu dengan cerita dan memandang-mandang di sepanjang jalan ke bawah. Aku tertawa. Lalu sebelum aku bisa menarik diriku, aku merasa satu lidah kasar menjilati wajahku. Ternyata itu PT. Dia menjilati pipiku, menjilati kelopak mataku, menjilati semuanya. Dia sedang mencoba untuk menghidupkanku kembali. Aku berkata, oh PT, teriakku. Hentikan, kau membuatku lengket semua. Tapi dia tak berhenti. Ayolah PT, sudahlah, kataku. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tempat baru ini akan menjadi menyenangkan. Kau akan melihatnya. Ayah dan ibu yang kesal karena mobil pengangkut barang kami terlambat selama 1 jam dan menyuruh kami untuk membantunya. Sulit untuk merasa takut di tempat tua yang mengerikan ini. Tempat baru ini akan menjadi menyenangkan, katanya. Namun ayah ibu karena kesal mobil pengangkut barang kami terlambat selama 1 jam dan menyuruh kami untuk membantunya. Dan aku pun membantu ayah ibu untuk ke bawah. Sulit untuk tak merasa takut di tempat tua mengerikan ini, kata Josh. Itu membuat kami untuk tak bermain lelucon lagi. Josh dan aku membantu menunjukkan kepada mereka dengan meletakkan barang-barang kami. Mereka menaruh meja riasku di tangga, namun hanya mendapat goresan kecil. Perabot itu tampak aneh dan kecil dalam rumah yang besar ini. Ini adalah hari yang melelahkan, di mana aku pertama kali tidur di kamar baruku. Namun ranjang yang lama. Ruangan itu tampak begitu luas dan kosong. Bayang-bayang tampak jauh lebih gelap. Aku tak bisa tidur.
dan punggungku mulai terasa gatal. Dan lalu aku tiba-tiba merasa gatal di seluruh tubuhku. Tempat tidurku penuh dengan serangga, aku pikir. Duduk, tapi tentu saja itu konyol. Tapi kemudian aku tertidur tanpa menyadarinya. Aku tak tahu berapa lama aku tidur, 1 atau 2 jam paling banyaknya. Cahaya itu yang membuatku tidur tidak nyaman. Lalu aku duduk dan kaget. Meskipun ruangan itu panas, aku merasa kedinginan. Aku mendengar bisikan. Seseorang berbisik di seberang sana. Aku bertanya, siapa di sana? Siapa? Namun tak ada orang di sana. Amanda, berarti menakut-nakuti diri sendiri, kataku. Aku mencoba tidur lagi dan aku tertidur. Aku mendapati mimpi buruk. Mimpi yang paling mengerikan. Di mana aku bermimpi bahwa kami semua mati. Kami duduk di sekitar meja makan di ruang makan baru. Ruangan itu sangat terang. Aku tak dapat melihat wajah kami dengan baik. Mereka benar-benar kabur, putih terang, tapi perlahan-lahan semua jadi terfokus. Dan aku bisa melihat bahwa di balik rambut kita, kami tak punya wajah. Kulit kami tak ada, dan hanya tengkorak abu-abu hijau kami yang tersisa. Potongan daging yang menempel di tulang pipiku. Kami berempat semua mati. Piring-piring makan kami kulihat diisi dengan tulang-tulang kecil. Semua piring besar di tengah meja penuh tumpukan. Dan makan menjijikkan dalam mimpi ini. Aku bisa melihat di pintu depan kami ada yang menggedor dengan kedua tangannya. Aku ingin pergi membuka pintu. Dan ternyata itu Katie. Aku ingin berbicara dengan Katie. Aku ingin menceritakan semuanya yang terjadi padaku kepada Katie. Tapi aku tak bisa bangun. Aku mencoba dan mencoba, tapi aku tak bisa bangun. Gedoran pintu itu semakin keras sampai memekakkan telinga. Tapi aku hanya duduk di sana dengan keluargaku yang mengerikan. Tiba-tiba aku terbangun dan kaget. Kengerian mimpi itu masih bersamaku. Oh tidak, aku duduk dan menatap gorden-gorden itu. Mereka mengelambung lagi, berkibar, berisik, seolah-olah bertiup ke dalam ruangan. Aku akan melihat di jendela itu, harusnya ada aliran udara di sana, kata ayah. Saat sarapan, aku mencoba mengobrol dengan ayah. Tapi ya, itu sangat aneh, aku bersikeras, masih merasa takut. Gorden itu bertiup seperti gila dan jendela itu tertutup, kataku. Amanda menyedihkan, ujar Josh. Jangan mulai dengan kakakmu, kata ibu. Dia tampak lelah karena seharian pindah. Wah, aku tak berpikir aku tidur 2 jam semalam. Aku juga, kataku. Aku terus berpikir bahwa anak itu yang mungkin akan muncul di kamarku lagi. Amanda, kau harus benar-benar menghentikan ini, kata ibu. Anak laki-laki di kamarmu, gorden-gorden bertiup, kau harus menyadari bahwa kau gugup dan imajinasimu bekerja lembur. Tapi Bu, aku bilang, aku mulai kesal. Mungkin satu hantu berada di balik gorden, kata Josh. Dia menggodaku. Oh, aku bilang. Ibu meletakkan tangan di ibu Josh. Ingat apa yang kau janjikan tentang menakut-nakuti satu sama lain. Ini akan sangat sulit untuk kita menyesuaikan diri di tempat ini, kata ayah. Katamu kau punya mimpi buruk, benar. Mimpi buruk yang menakuti terlintas dalam pikiranmu. Lalu ibu mengatakan, sangat lembab di sini. Sedikit sinar matahari akan membantu meringankan tempat itu, kata ayah. Aku mengintip keluar jendela, langit telah berubah kelabu. Di mana PT? Tanyaku. Keluar ke belakang, jawab ibu. Dia bangun pagi juga. Kurasa dia tak bisa tidur, jadi kubiarkan dia keluar. Apa yang kita lakukan hari ini? Josh bertanya. Saya ingin tahu rencana untuk hari itu setiap rinciannya.
Pokoknya hingga dia bisa berdebat tentang hal itu. Ayahmu dan aku masih punya banyak barang yang harus dibuka, kata ibu. Kalian berdua dapat menjelajahi lingkungan. Lihat apa yang kalian temukan. Lihat apakah ada anak-anak seusia kalian di sini, kata ibu. Lalu Josh dengan kata lain, kau ingin kami tersesat? Ibu dan ayah tertawa. Kau sangat cerdas, tapi aku ingin membantu membuka barang-barangku, kata Josh. Aku tahu dia akan berdebat dengan rencana seperti biasa. Pergilah jalan-jalan yang lama, kata ayah. Bawa PT bersama kalian. Bagaimana dengan sepeda kami? Mengapa kami tak bisa naik sepeda? Kata Josh. Mereka terbenam di belakang garasi, kata ayah. Kau tak akan pernah bisa mendapatkannya, selain itu ban kempes. Jika aku tak bisa naik sepeda, aku tak akan keluar, kata Josh. Berjalan kaki sajalah, kata ibu. Aku setuju untuk pergi jalan kaki. Dan akhirnya dia setuju untuk pergi jalan kaki. Aku bertanya-tanya, anak-anak seperti apa yang ada di Dark Falls? Apakah aku dapat menemukan teman sejatiku? Aku menawarkan diri untuk cuci piring, karena ibu dan ayah sudah begitu banyak pekerjaan yang dilakukan. Lalu ayah berkata, bola basketmu dikemas dalam satu karton, kata ayah. Lalu Josh mengatakan, bagaimana aku tahu yang mana, kata Josh. Tidak, aku tak punya waktu untuk melihatnya sekarang. Percaya atau tidak, bola basketmu ada di bagian daftarku. Aku menumpuk hidangan terakhir ke meja untuk mengeringkannya dan mencari handuk untuk mengeringkan piring-piring itu. Aku akan berpakaian 5 menit, kataku pada Josh. Lalu kita bisa keluar, kataku. Aku mulai menaiki tangga dan kemudian berhenti. Di atas aku, di panggung tangga rumah, berdiri seorang gadis yang aneh, seumurku dengan rambut hitam pendek. Dia tersenyum padaku, bukan senyum yang hangat, bukan senyum yang ramah, tapi senyum dingin yang paling menakutkan yang pernah kulihat. Kira-kira siapa yang ada di situ? Apakah Amanda berimajinasi lagi? Tapi kan gak mungkin ya. Nah, sampai sini dulu ya part kelimanya. Sampai jumpa di part ke-6. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan part ke-6-nya. Dadah!